kalau pengen bilang kasar gitu, matamu gitu. Jadi kasar ya. Halo semuanya, jumpa lagi dengan Arya di channel yang tidak terkenal, Saka Industries. Kali ini masih di perkulitan duniawi, kita akan ngomongin sesuatu yang menurut saya sih cukup menarik ya, yaitu genuine leather. Pronounce-nya gimana ya? Salah ya, biarin aja lah ya. Sebentar, ada WA. Oh iya, oke, iya mas, ya, iya dek. Jadi gini, genuine leather itu harfiahnya gitu kulit asli gitu ya. Nah, dalam peredarannya terutama dalam pembuatan produk-produk dari kulit, banyak dari para penjual ataupun perusahaan kayak yang bukan perorangan, bahkan kayak perusahaan besar gitu misalnya, brand-brand itu menggunakan terms apa ya, yang menggunakan kata genuine leather. Apakah genuine leather sesampah itu? Sebenarnya enggak juga sih, konsepnya enggak gitu sih konsepnya. Mungkin akan saya kasih clickbait aja ya, genuine leather itu sampah gitu ya. Sebelum kita masuk ke genuine leather lebih lanjut, kita perlu tahu dulu nih, kita tarik sedikit ke belakang. Jadi dari proses pembuatan kulit lembaran sebelum begitu tuh gimana gitu. Tapi sebelumnya seruput dulu ya. Untuk mudahnya begini, kulit sapi ketika melalui proses penyamakan atau bisa dibilang proses masak gitu ya, sebelum bisa jadi kulit lembaran yang bisa kita gunakan, itu kan dia memiliki ketebalan, katakanlah tebalnya 1 cm atau 10 mili. Dari 10 mili itu misalnya dibelah atau namanya split. Nah, di split jadi 2 bagian, misal yang atas 4 mm, yang di bawahnya 6 mm. Bagian yang atas, bagian yang paling atas itu, bagian luar kulitnya itu masuk di potongan paling atas. 4 mm ini bisa di split lagi. Jadi yang paling atas itu dinamain full grain leather. Kemudian lapisan keduanya dinamakan top grain, kalau istilah yang umum begitu. Kemudian di lapisan ketiga, belahan kedua ya, ini belahan kedua misalnya ini dibelah, terus belahannya, nah ini misalnya ini belahan keduanya. Nah ini kan dibagi lagi, di split lagi. Di lapisan ketiga umumnya disebut sebagai split leather. Kemudian di bawahnya baru genuine leather. Terus ada juga kayak di bawahnya jadi suede. Terus bisa sisa-sisa potongan itu bisa juga dijadikan kulit lembaran yang dinamakan bonded leather. Jadi kayak bonded leather itu kayak particle board. Itu kan kayak serbuk yang dilem jadi satu, kemudian dibentuk menjadi seperti kayu. Seperti itulah bonded leather. Tapi itu mungkin jarang kita temui. Kalau untuk produk-produk yang kecil-kecil gitu jarang lah. Nah, yang terjadi adalah sebenarnya bisa dibilang mungkin apa ya, kesalahpahaman bisa, bahwa genuine leather itu ada ya kulit asli gitu, bagian yang baik, bagian yang berkualitas gitu. Apakah genuine leather itu kulit asli? Ya, kulit asli. Tetapi menjual nama genuine leather untuk meningkatkan harga produk yang kurang masuk akal, ya menurut saya kurang fair gitu. Karena itu merugikan bagi terutama sih crafter
artisan-artisan yang menggunakan kulit yang berkualitas. Ya kebanyakan pakainya ya top grain atau full grain. Tapi apakah penggunaan genuine leather selalu keliru? Ya sebenarnya nggak juga gitu. Kayak misalnya sebuah merek jam memberikan strap bawaan, strap kulit dengan klaim genuine leather misal. Tapi harga jamnya ataupun merek jamnya ini juga yang bukan yang top class, itu ya sah-sah aja. Selama menurut saya ya, selama itu tidak menjadikan genuine leathernya itu sebagai pendongkrak gitu. Ya meskipun ya tetap semuanya sih sah-sah aja, karena toh mau dibeli juga gitu. Pada akhirnya ya konsumen yang memilih. Ya mungkin ini sedikit edukasi aja, sedikit sharing bahwa di dunia kulit itu masalah kualitas banyak sekali terbaginya. Itu baru dari jenis splitnya, split kulit atau lapisan kulitnya. Belum dari jenis dari kulit apa, terus cara penyamakannya gimana, terus tannerinya mana. Itu juga akan memberikan pengaruh harga yang cukup signifikan gitu. Yang terjadi bukan hanya di Indonesia sih. Itu genuine leather tuh kayak udah, kulit itu ya itu udah genuine leather gitu. Nah itu sebenarnya yang bikin agak meresahkan itu ya, genuine leather gitu. Karena bagian kayak split dari kulit itu mungkin nanti akan saya sertakan gambar-gambar untuk memperjelas ilustrasi ya, buat ilustrasi bahwa semakin lapisan ke bawah itu seratnya semakin loose, semakin nggak kuat gitu, semakin nggak padat. Jadi lapisan otomatis lapisan kedua yang top grain, apalagi lapisan ketiga, lapisan keempat, itu tingkat seratnya juga udah semakin longgar, nggak terlalu padat gitu, nggak kayak yang full grain. Tingkat kekuatannya juga otomatis jauh berbeda gitu. Terus gimana cara memilih kulit atau memilih genuine leather yang nggak abal-abal gitu ya? Ini juga PR sebenarnya, karena memang apalagi kalau kita beli di online itu ya agak susah dikenali gitu. Tapi ada mungkin nanti kita kasih cara pamungkas yang kemungkinan besar akan mendapat kualitas yang baik gitu. Jadi faktor pertama biasanya harga. Otomatis harganya bisa murah gitu ya. Kalau dibandingkan dengan yang lain, harganya lebih murah. Meskipun dia bilang genuine leather tapi harganya murah, ya perlu dipertanyakan gitu. Kemungkinan memang benar-benar genuine leather, artinya dari splitnya itu, split yang kualitas rendah gitu. Terus bisa aja mungkin tanya ke penjualnya gitu, kalau misalnya kayak misalnya di Instagram atau di marketplace, bisa mungkin coba tanya dulu atau cek deskripsinya, tanya dulu ini genuine leather jenis, ini genuine leather ini masuknya ke mana, top grain kah, full grain kah, atau yang mana gitu, atau memang itu genuine leather splitan gitu. Nah lebih enaknya memang ngelihat langsung ya, karena ngelihat langsung itu meskipun memang nggak akan bisa langsung tahu sih bedanya yang mana top grain, yang mana full grain, yang mana split, yang mana corrected leather gitu. Kalau suede udah paling gampang lah, suede akan dinamakan suede. Jadi orang sudah terbiasa dengan istilah suede, dan suede itu juga bagian dari genuine leather gitu. Nah kalau dilihat ya itu ya, genuine leather itu cenderung memiliki warna yang kayak sama rata gitu, terus seratnya jadi kayak misalnya bagian si serat sininya tuh nggak terlalu padat gitu,
Itu berarti juga bukan yang split paling atas. Selanjutnya, salah satu cara yang paling efektif sebenarnya ya. Jadi kalau memang pengen leather goods gitu ya, barang-barang dari kulit, cara yang efektif untuk mendapatkan kualitas terbaik menurut saya sebenarnya support lokal artisan atau support lokal crafter. Karena kebanyakan crafter-crafter yang punya idealisme itu justru mereka kebanyakan menggunakan bahan-bahan yang bagus. Seperti di video yang sebelumnya saya bilang ya, bahwa ketika udah mulai seneng leather craft itu ternyata kayak belanja alat, terus mengenal kulit, pakai kulit yang bagus, itu jadi sebuah kesenangan tersendiri. Nah kebanyakan apa ya, crafter-crafter kecil, ya ada juga sih yang besar, itu menggunakan kulit yang, mengusahakan kulit yang bagus gitu, nggak asal-asalan, kayak pakai kulitnya tuh nggak asal-asalan, terutama mereka yang nggak produksi massal ya. Intinya itu ya, kalau misalnya pengen dapat yang lebih jujur, menurut saya kebanyakan crafter lokal di Indonesia tuh banyak yang bagus, banyak banget. Mungkin nanti akan saya list lah, menurut saya gitu ya, menurut saya yang bagus. Dan tapi jangan kaget kalau tanya harga. Uh, misal untuk sebuah dompet yang berbahan katakanlah Sevres, saya nggak tahu pengucapannya gimana, Sevres yang Alran yang dari Prancis asli, dengan menggunakan lining artinya double bolak-balik, untuk sebuah dompet pendek itu bisa start kalau kombinasi kulitnya sama misalnya Itali atau Vectan yang bagus, itu bisa start 2 jutaan. Tapi ya nggak semuanya. Artinya banyak juga yang dengan harga bawah 500.000, mungkin 500 sampai 1 juta itu sudah menggunakan kulit yang bagus, terus jahitannya hand stitch dan jelas gitu. Mereka membuat itu benar-benar handmade gitu. Nah, terus ada lagi sebenarnya agak menyimpang sedikit, tapi ini bahasa marketing yang menurut saya kayak pengen bilang kasar gitu, matamu gitu. Jadi kasar ya.